Keheningan melanda. Sampai beberapa saat yang lalu mereka sangat bersemangat untuk mendapatkan kristal core level S. Tetapi peringatan ini sangat menakutkan sehingga mereka hanya terdiam kaku. Akhirnya mereka menyadari mengapa tim pertama tidak selamat. Ditugaskan untuk menghadapi makhluk kelas S adalah hal yang terburuk. Ya, hanya itulah yang berhasil kami temukan sampai sejauh ini. Jika Anda dapat mempelajari sesuatu yang baru, tolong beritahu kami melalui radio segera. Informasi yang mereka dapatkan sekarang itu adalah biaya pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya dalam 29 jam terakhir. Sekarang, gelombang penyerangan yang baru harus mencari tahu informasi lebih lanjut. Apakah ada yang memiliki pertanyaan? Jika tidak, maka pengalahan ini saya izin bertanya, Pak. Apa nama makhluk ini? Ada seorang pendekar murim bertanya. Sebagian besar makhluk monster berbahaya diberi nama setelah ditemukan. Kami belum menetapkan nama makhluk ini karena ini adalah pertama kalinya makhluk seperti itu muncul di dunia. Jadi belum diumumkan. Tapi untuk sementara kami menyebut makhluk itu Phantom. Phantom secara naluriah berarti artinya hantu. Tidak ada sebutan yang lebih tepat dari ini. Dan prajurit itu berkata lagi, apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak, maka briefing telah disimpulkan. Kami meminta mereka yang dipanggil untuk tetap berada di kelompok terakhir dan yang lainnya berangkat dengan kendaraan menuju lokasi. Setelah mengatakan itu, dia memanggil daftar nama dan menyebutkan satu-satu. Kebanyakan dari mereka yang dipanggil adalah pendekar dari Asosiasi Murim Kota Beijing. Jadi, ini hanya pengalihan. Secara tidak sengaja Chun Ye-won mendengar percakapan di barak utama. Tidak tahu apa yang terjadi, tapi orang-orang ini adalah tim khusus yang dibuat untuk menyelamatkan putra dan istrinya Direktur Keamanan Dalam Negeri. Jika para pendekar murim yang ada di sini tahu hal ini, mereka pasti akan membenci Biro Keamanan. Yang namanya dipanggil ke sebelah sini. Yang lainnya silakan menuju ke truk militer yang sudah disiapkan sebelumnya. Bong, kau ini sedang apa? Yang mulia, lihat ini, coba deh. Keren banget. Kita bisa melihat ke dalam air dengan ini. Bong sedang mencelupkan kepalanya ke dalam kolam untuk melihat bagian dalam air. Bong berasal dari 1000 tahun yang lalu, jadi dia masih terkejut dengan barang-barang yang berada di zaman ini. Di zamannya tidak ada kacamata seperti ini. Tapi bagi Chun Ye-won itu adalah tingkah konyol. Di antara ketegangan para pendekar murim lainnya, dia seperti tidak peduli. Hentikan itu. Ayo pergi. Baik tuan. Yang mulia, lihat itu. Ada gerobak yang tampak bergerak bahkan tanpa kuda. Bagaimana bisa sih? Karena Bong terus ngoceh gak jelas bikin malu, Chun Ye-won menjadi kesal dan menutup mulut Bong dengan paksa menggunakan energi internalnya. Karena hal itu, Bong tutup mulut sampai mereka memasuki kota. Truk militer yang berkapasitas 30 tempat duduk bergerak menuju 4 arah. Mereka masuk menuju kota dari 4 sisi yang berbeda: utara, timur, selatan, dan barat. Karena mereka tidak yakin di mana posisi Sang Alpha berada. Jadi mereka menyebar dari berbagai arah. Truk terus berjalan menuju kota. Semakin dekat ke arah kota, para pendekar murim mulai bertingkah aneh. Ada yang gugup, ada yang panik, ada juga yang semakin berambisi untuk mendapatkan kristal core peringkat S.
Mereka yang jiwanya terhasut oleh keserakahan untuk mendapatkan kristal core tidak merasakan takut. Mereka bahkan menyatakan bahwa mereka akan mendapatkan kristal core peringkat S sendirian. Bodoh. Dasar orang-orang serakah. Ada orang yang tidak suka melihat mereka. Salah satu orang yang tidak menyukai mereka adalah Oh Yeon, kepala cabang asosiasi muring kota Tianjin. Sudahlah, hiraukan saja mereka. Ketua Peng. Setiap orang memiliki cara berbeda untuk mengatasi rasa takutnya. Iya benar, Ketua Peng. Tapi, mengapa Anda seperti tidak merasakan takut? Oh Yeon merasa heran karena melihat Peng Nomgyum yang masih terlihat tenang-tenang saja. Menurut instruksi, makhluk ini sangat menakutkan dan ini belum pernah mereka tangani sebelumnya. Jika Phantom biasa semenakutkan itu, dia bahkan tidak bisa memikirkan betapa menakutkannya sang Alpha. Sudahlah, aku percaya pada senior Peng. Alasan Oh Yeon memilih untuk menaiki truk ini adalah karena Peng Nomgyum juga menaiki truk ini. Sejauh yang dia ketahui, Peng Nomgyum adalah salah satu dari 3 pendekar murim teratas yang datang ke sini. Dia yakin bahwa jika dia dekat dengan Peng Nomgyum, maka dia akan dapat bertahan hidup. Jangan percaya pada orang tua ini. Kau salah. Maksud Anda apa, senior? Tapi pilihanmu untuk menaiki truk ini tidak salah. Setelah berkata seperti itu, Peng Nomgyum memandang seseorang yang duduk di depan. Itu adalah Jin Yeon. Sama seperti Oh Yeon yang naik ke truk ini karena di sini ada Peng Nomgyum, sedangkan Peng Nomgyum naik ke truk ini karena di sini ada Jin Yeon. Siapa dia, senior? Bukankah dia terlihat sangat muda? Di mata Oh Yeon, Jin Yeon seperti anak remaja. Dia tidak bisa mengerti mengapa Peng Nomgyum begitu percaya padanya. Sulit untuk dijelaskan. Nanti kau akan segera mengetahuinya. Oh Yeon masih tidak percaya dengan kata-kata Peng Nomgyum dan mengabaikan kata-kata Peng Nomgyum. Tapi begitu pintu gerbang terbuka dan truk masuk menuju kota, sejumlah hantu yang berusaha keluar dari tembok bergegas menuju truk. Dan inilah saat-saat kata-kata Peng Nomgyum terbukti. Para Phantom itu bergerak begitu cepat sehingga orang-orang di dalam truk bahkan tidak bisa melihat kemana mereka datang dan pergi. Pengemudi truk menambah kecepatan agar para Phantom tidak dapat mengejar mereka. Jalan di sana datar, jadi mereka mudah untuk melarikan diri. Namun, pergerakan para Phantom terlalu cepat, jadi mereka dapat mengejar truk. Mereka datang, semuanya bersiap. Para pendekar murim yang di belakang truk mengeluarkan senjata mereka dan membungkus pedang-pedang mereka dengan energinya. Iya. Mereka menggunakan tebasan pedang energi untuk memblokir para Phantom agar tidak mengejar. Karena itu, truk berakselerasi dan secara bertahap menjauh dari hantu. Berhasil, kita berhasil. Akhirnya kita selamat dari mereka. Wajah mereka terlihat lega. Tapi masalah lain muncul. Tidak. Tiba-tiba supir truk berteriak. Dan para pendekar murim menatap ke depan untuk melihat apa yang terjadi. Tidak. Ini tidak mungkin. Mereka banyak sekali. Phantom yang tak terhitung jumlahnya mengarah ke truk mereka.
Mereka dikelilingi Phantom dari arah depan dan belakang truk. Apa yang harus kulakukan? Supir itu bingung dan menjadi pucat. Lalu dia mendengar seseorang berkata padanya, "Teruskan mengemudi, jangan berhenti." Tapi pengemudi itu terkejut ketika ada seseorang yang naik ke atas kap truk. Itu adalah Jun Yeun. Dia berdiri di atas kepala mobil truk. Apa yang ingin dia lakukan? Oh Yeon menatap Jun Yeun dengan penasaran. Pada saat itu, Jun Yeun mengulurkan tangannya ke arah depan dan ratusan pedang api muncul di sekitar truk yang sedang bergerak maju. Itu adalah fenomena yang mengagumkan. Semua yang ada di truk kagum hingga mereka lupa bahwa mereka sedang dikelilingi oleh para Phantom. Apa itu? Pengemudi truk tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya pada pedang api yang berputar-putar di sekitar truk. Kau tidak usah khawatir dan teruslah mengemudi. Setelah mengatakan itu, Jun Yeun meraih satu pedang api dengan tangannya yang terulur dan menggoyangkannya dengan ringan. Pada saat itu, ratusan pedang api di sekitar truk menuju ke arah Phantom yang terbang ke arah mereka. Senior Peng, sebenarnya siapa pemuda itu? Oh Yeon, pemimpin klan dari klan Oswald, terkejut melihat pemandangan itu. Bukan hanya dia, bahkan Peng Nomgyum juga sangat terkejut. Peng Nomgyum tahu bahwa pemuda ini kuat, tetapi ini melebihi dugaannya. Dia menciptakan pedang dengan energi api. Apakah itu semua benar-benar pedang api? Apakah dia benar-benar manusia? Ratusan pedang api bergerak sesuai keinginan Jun Yeun dalam sekejap. Peng Nomgyum tahu tentang pedang udara, tapi dia tidak pernah mengetahui bahwa pedang dapat diciptakan dengan energi api dan dapat dibuat secara bersamaan begitu banyak. Pedang api langsung melebur para Phantom. Kalimat tentang entitas berbahaya kelas S tampak tidak berarti di hadapan kekuatan Jun Yeun. Apakah yang kulihat ini benar-benar nyata? Dia benar-benar bukan manusia. Semua pendekar murim yang ada di dalam truk benar-benar kagum. Itu sangat luar biasa, sehingga ketakutan mereka terhadap Phantom mulai mereda. Kia, tuanku hebat. Heobong adalah satu-satunya makhluk yang menatap Jun Yeun dengan tatapan bangga. Heobong sudah lama tidak menyaksikan aksi Jun Yeun, jadi ini pertama kali dia melihatnya lagi. Memang beginilah kekuatan Jeonma dari sekte iblis. Kalian bodoh. Berkat aksi Jun Yeun yang luar biasa, truk mereka mampu mengatasi krisis dan dapat bergerak maju lagi. Tapi setelah kejadian itu, semua pendekar yang ada di truk hanya terdiam. Di hadapan pendekar sehebat Jun Yeun, mereka hanya bisa diam. Dan itu juga dialami oleh Oh Yeon. Aku akhirnya mengerti mengapa Senior Peng naik truk ini. Peng Nomgyum tahu bahwa ini adalah truk paling aman karena Jun Yeun ada di sini. Akhirnya, truk itu memasuki pintu masuk kota. Oh, akhirnya aku bisa bernafas lega. Terima kasih Dewa, aku selamat. Para pendekar yang tegang beberapa saat yang lalu menarik nafas dalam-dalam saat ini.
Namun sepertinya suasana di dalam kota berbeda dengan di luar pintu masuk. Di sini tidak ada hantu yang dapat terlihat di sekitar mereka. Tapi begitu mereka masuk lebih dalam ke arah kota, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Mobil-mobil yang meledak, kendaraan terbalik, dan pemandangan yang paling mengerikan adalah mayat-mayat yang membeku seperti es. Ini semua disebabkan karena portal gate muncul di tengah-tengah kota. Pemandangan di sana tampak seperti akhir dunia. Halo, halo, halo. Saya Letnan Lee Ho Sung, tim Barat 1. Bisakah kalian mendengarku? Pada saat itu terdengar suara Letnan yang tadi memberikan pengarahan kepada mereka. Awalnya, pemimpin tim ini seharusnya Peng Num Gyung. Tapi, semua orang menatap ke arah Chun Ye-won. Bahkan Peng Num Gyung juga melakukan itu. Mereka semua berharap Chun Ye-won yang mengangkat telepon itu dan menjawab laporan. Tapi ketika Chun Ye-won melambaikan tangannya dengan ekspresi kesal, Peng Num Gyung mengangguk dan kemudian dia yang menjawab telepon itu. Iya, kami bisa mendengarmu. Syukurlah, komandan, tim Barat 1 telah masuk dengan selamat. Mendengar kata-kata letnan itu, semua pendekar yang mendengarkan bingung. Dari kata-kata letnan, seolah-olah dia mengatakan bahwa tim lain menghadapi masalah. Jadi, Peng Num Gyun bertanya, Halo, ada apa? Apakah terjadi masalah dengan tim lain? Iya, 2 tim yang masuk dari timur seluruhnya musnah. 2 tim musnah, artinya 60 orang telah tewas. 2 dari 4 mobil truk yang dikirim telah musnah. Sepertinya mereka gagal menghadapi serangan para Phantom.